Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nur Fauzia akan mempresentasikan materi yang berjudul Angkatan 30 atau Pujangga Baru. Secara teori, Angkatan 30 atau Pujangga Baru merupakan gerakan sastra yang mulai berkembang pada tahun 1933 melalui penerbitan majalah Pujangga Baru. Majalah tersebut menjadi tempat berkumpulnya para sastrawan yang memiliki semangat untuk memperbarui sastra Indonesia. Mereka ingin menghadirkan karya-karya yang lebih modern dan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Tema-tema yang diangkat tidak hanya mengenai cinta, tetapi juga nasionalisme, kemanusiaan, individualisme, dan cita-cita membangun bangsa. Bentuk karya sastra pun mengalami perubahan. Jika sebelumnya masyarakat lebih mengenal pantun, syair, dan hikayat, maka pada masa Pujangga Baru mulai berkembang puisi modern, roman, drama, esai dengan bahasa yang lebih indah, dinamis, dan mudah dipahami. Angkatan Pujangga Baru memiliki beberapa ciri utama. Pertama, karya-karyanya mengangkat tema nasionalisme dan cinta tanah air. Kedua, para sastrawan memberikan ruang yang lebih besar terhadap kebebasan individu dalam berekspresi, sehingga banyak karya yang menggambarkan perasaan pribadi, kehidupan batin, dan romantisme. Ketiga, bahasa yang digunakan lebih modern, lebih hidup, dan lebih modern dibandingkan angkatan sebelumnya. Selain itu, sastra pada masa ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai karya seni sekaligus sebagai media perjuangan intelektual. Para sastrawan juga bersikap terbuka terhadap pengaruh budaya Barat, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Timur, sehingga tercipta keseimbangan antara modernitas dan tradisi. Dalam perkembangan Angkatan 30 terdapat beberapa tokoh penting yang memberikan kontribusi besar bagi sastra Indonesia. Tokoh pertama adalah Sultan Takdir Alis Jabana, yang dikenal sebagai pemimpin intelektual Pujangga Baru. Ia memperjuangkan gagasan tentang modernitas dan pembaruan kebudayaan Islam. Tokoh kedua adalah Amir Hamzah, yang dijuluki sebagai Raja Penyair Pujangga Baru. Puisi-puisinya terkenal indah, romantis, religius, dan penuh makna. Tokoh berikutnya adalah Armin Pane, yang menulis roman berjudul Belenggu, sebuah karya yang dianggap sebagai salah satu roman modern terbaik dalam sastra Indonesia. Selain itu, ada Sanusi Pane, yang menekankan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Timur dan Barat. Melalui pemikiran mereka, sastra Indonesia berkembang menjadi lebih maju, memiliki identitas nasional yang kuat. Pada bagian pembahasan dijelaskan bahwa salah satu penyebab utama lahirnya Pujangga Baru adalah perlawanan terhadap sensor Balai Pustaka. Para sastrawan merasa bahwa sastranya seharusnya menjadi media yang bebas untuk menyampaikan gagasan, bukan alat yang dikendalikan oleh pemerintah kolonial.
Oleh sebab itu, mereka mendirikan majalah Pujangga Baru sebagai ruang untuk menyampaikan kritik sosial, semangat nasionalisme, dan pemikiran kebudayaan tanpa tekanan pemerintah kolonial. Perlawanan tersebut bukan dilakukan melalui senjata, melainkan melalui tulisan dan pemikiran. Hal ini menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa. Selain itu, karya-karya Pujangga Baru juga dipenuhi semangat nasionalisme dan idealisme. Para sastrawan percaya bahwa kemajuan bangsa dapat diwujudkan melalui pendidikan, kebudayaan, dan sastra. Mereka ingin membangkitkan rasa cinta terhadap Indonesia, memperkuat identitas bangsa, dan mengajak masyarakat untuk berpikir lebih maju. Nilai-nilai tersebut terlihat dalam puisi, roman, maupun esai yang mereka hasilkan. Dengan demikian, sastra menjadi bagian penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Pujangga Baru juga mendapat pengaruh dari sastra Barat, terutama dalam bentuk karya, gaya bahasa, dan cara penyampaian cerita. Puisi bebas, roman modern, esai, dan drama mulai berkembang pada masa ini. Namun pengaruh tersebut tidak diterima begitu saja. Para sastrawan tetap mengutamakan nilai-nilai budaya Indonesia, sehingga karya-karya mereka memiliki identitas nasional yang kuat. Hal inilah yang membuat sastra Indonesia mampu berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Peran Pujangga Baru terhadap perkembangan sastra Indonesia sangat besar. Gerakan ini berhasil membuka kebebasan berekspresi bagi para penulis, memperkenalkan bentuk sastra modern, serta menjadikan sastra sebagai media perjuangan bangsa. Melalui karya-karya mereka, masyarakat mulai memahami bahwa sastra tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga mampu membangun karakter, menumbuhkan semangat kebangsaan, dan menjadi sarana perubahan sosial. Dalam dunia pendidikan, Pujangga Baru masih sangat relevan untuk dipelajari hingga saat ini. Melalui karya-karya mereka, peserta didik dapat memahami sejarah sastra Indonesia, sekaligus mempelajari nilai-nilai nasionalisme, cinta tanah air, keberanian, dan semangat untuk terus berkarya. Sastra juga dijadikan media pendidikan karakter, sehingga pembelajaran tidak hanya berfokus pada keindahan bahasa, tetapi juga pada nilai-nilai kehidupan yang terkandung di dalamnya. Pengaruh Pujangga Baru juga terasa pada perkembangan generasi sastra berikutnya, khususnya angkatan 45. Kebebasan berekspresi, penggunaan puisi modern, serta semangat nasionalisme yang diwariskan oleh Pujangga Baru menjadi dasar bagi perkembangan sastra Indonesia pada masa selanjutnya. Bahkan hingga sekarang, banyak sastrawan yang masih mengambil inspirasi dari semangat pembaruan yang dibawa oleh gerakan tersebut. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa angkatan 30 atau Pujangga Baru merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah sastra Indonesia. Gerakan ini lahir
sebagai bentuk perlawanan terhadap sensor Balai Pustaka, memperjuangkan kebebasan berekspresi, serta menjadikan sarana sebagai media perjuangan intelektual dan pembentukan identitas bangsa. Melalui tokoh-tokohnya, sastra Indonesia memasuki era modern yang lebih bebas, lebih kritis, dan lebih berorientasi pada kepentingan bangsa. Oleh karena itu, mempelajari Pujangga Baru bukan hanya sekedar mempelajari sejarah sastra, tetapi juga memahami perjuangan bangsa melalui karya-karya sastra yang memiliki nilai budaya, pendidikan, dan nasionalisme yang sangat penting. Sekian pemaparan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.